Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fikri dengan NIM 200304114 dari kelas 4 MGT 2 regular B. Video ini saya buat untuk tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen yaitu Pak Iqbal Ahmad. Adapun materi yang ingin saya buat yang pertama yaitu pengertian sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu pengirim informasi atau transmitter of information dan media telekomunikasi. Media telekomunikasi di sini itu menghantar dua jenis sinyal, digital dan analog. Adapun fungsi-fungsi media telekomunikasi itu yang pertama transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke yang lain, baik dekat maupun jauh. Yang kedua ada connecting device yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat. Yang ketiga ada terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli, suara atau suara manusia atau yang lainnya. Yang selanjutnya pengertian media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan suatu alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Dia berbentuk media. Dan materi yang kedua ada internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Yang ketiga ada extranet. Extranet sendiri adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi kepada bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Dia berbentuk digunakan hanya untuk bisnis atau kepentingan pribadi. Materi selanjutnya atau yang ketiga yaitu karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Selanjutnya sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS, yaitu Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Selanjutnya itu ada CRM, merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Materi yang keempat yaitu adalah e-commerce. Semua kita pasti sudah tidak asing dengan yang kata-kata e-commerce ya. E-commerce adalah proses pembelian atau penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Jenis-jenis e-commerce tersebut ada beberapa macam. Salah satunya antara lain business to business atau B2B, business to consumer, B2C, customer to customer, C2C, consumer to business, C2B, dan lain-lain. Keuntungan e-commerce sendiri adalah menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar misalnya. Adapun kegagalan e-commerce yaitu banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan misalnya. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan
yang berbelanja untuk produk-produk khusus karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Adapun penelitian pasar atau riset pasar. Riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Jenis-jenis riset pasar yaitu yang pertama ada brand research, yang kedua ada campaign effectiveness, yang ketiga ada competitive analysis, yang keempat adalah customer insight, dan lain-lain. Adapun periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Dari jenis-jenis e-commerce tadi ada yang namanya business to customer atau B2C, yaitu merupakan akronim untuk business to customer, merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Dalam e-commerce model B2C ini, proses transaksi perdagangan terjadi melalui sistem web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog online. Ya, contohnya Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Materi yang kelima yaitu supply chain management atau SCM, yang biasa kita singkat SCM. Adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Jenis-jenis SCM yaitu rantai supply upstream atau supply hulu, internal SCM, manajemen internal rantai pasok. Yang ketiga ada downstream SCM, supply rantai pasokan hilir, dan downstream SCM. Permasalahan SCM sendiri yaitu yang pertama antara lain produk yang berkualitas, kedua pabrikan global, permintaan pasar yang berubah, dan masih banyak lagi. Materi yang keenam yaitu ada haki. Haki yang kita biasa kenal hak kekayaan intelektual atau biasa orang hak cipta atau hak paten begitu ya. Adapun pengertiannya adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir atau dengan menciptakan suatu produk atau proses yang biasa digunakan manusia. Manfaat haki sendiri yaitu sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan atau kelompok dalam bentuk hasil karyanya yang dibuatnya sendiri. Berikut adalah video UAS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Reza Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.